Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bongkar CVT motor matic. Ya, tepatnya ini yang akan kita bongkar Honda ADV 150. Kita akan servis, kita akan bersihkan CVT-nya. Yang perlu kita siapkan adalah kita pakai kunci T8 untuk bongkar covernya. Kita perlu T8, kunci sok 19, kunci sok 22, tracker untuk CVT nya, untuk mangkoknya sama kipasnya. Kita buka bautnya satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita buka semua biar aman. Oke guys, ya, kenapa kita perlu membersihkan CVT atau menservis CVT? Yang jelas, kalau CVT pada motor matic Anda itu kotor, yang jelas performanya yang jelas itu berkurang. Yang namanya kotor harus dibersihkan. Jadi biasanya itu di dalamnya itu banyak debu, banyak kotoran, jadi perlu dibersihkan ya. Minimal itu setiap ganti oli itu seharusnya langsung dibersihkan sekalian CVT nya. Jadi setiap ganti oli sekalian servis CVT nya biar performa motornya itu tetap terjaga. Apalagi motor-motor yang bekerja keras, yang setiap hari dipakai untuk bekerja, antar jemput anak sekolah, itu harus rajin-rajin dibersihkan biar tarikannya tetap enak, tarikannya tetap enteng, tetap ringan. Yang jelas kalau motornya terawat itu juga enak gitu. Oh guys, di sini kita udah mulai bongkar mangkok CVT-nya, mangkok gandanya, mangkok kampas ganda. Kita pakai tracker itu kita bisa beli. Kalau di saya ini trackernya handmade, trackernya bikinan sendiri, itu langsung bolak-balik. Yang baliknya untuk tracker belakang, yang dibalik satunya itu untuk tracker kipas depan. Nah itu ini kita ganti, kita balik pakai ujung yang kecil untuk tracker yang depan. Yang depan itu kita pakai kunci 22, kunci shock 22. Kalau yang belakang pakai kunci shock 19. Nanti setelah kita bongkar akan kelihatan kotorannya, kelihatan debunya. Nanti juga akan kelihatan part mana yang sudah aus, yang sudah harus diganti, nanti akan kelihatan. Jadi di sini kita bongkar sendiri supaya
meminimalisir pengeluaran. Sebenarnya siapapun bisa, yang penting ada kuncinya lengkap. Ini barang ini mudah, maksudnya tidak begitu fatal gitu. Semuanya bisa bongkar barang. Sambil dibongkar kita sambil periksa rollernya bagaimana keadaannya, sudah peyang atau belum. Ya kalau sekiranya masih bisa dipakai ya kita pakai lagi, kalau memang sudah peyang parah ya harus kita ganti gitu. Kita periksa slidernya, biasanya kalau ada punya orok kecil, suara kecil orok itu slidernya itu longgar. Slidernya longgar untuk sementara bisa kita ganjal dulu, kita akalin dulu, atau kalau memang ada uang ya langsung kita ganti begitu. Kita bersihkan debu-debunya. Motor saya ini mungkin sudah 3 kali itu debunya. Motor ini sudah 3 kali ganti oli, ini belum dibersihkan karena saking sibuk padat kegiatan toh. Itu ini ternyata slidernya oblak, slidernya udah goyang, slidernya udah aus. Kita bersihkan dulu semuanya benar-benar bersih. Sebenarnya kalau ada kompresor kita tidak pakai kompresor, berhubung kita nggak punya ya kita kuas-kuas aja. Biasanya perawatan rutin itu kalau saya ya setiap ganti oli itu sekalian saya bongkar CVT-nya, bersihkan semua. Berhubung ini 3 kali ganti oli, saya gantinya di bengkel olinya, jadi nggak sekalian dibongkar, makanya ini sampai kotor sekali.
kita bersihkan semua guys, semua sampai di celah-celah itu kita kuas semua biar debunya itu rontok. Biasanya debunya itu lengket-lengket di sudut-sudut, debunya itu biasanya lengket di sudut-sudut, jadi harus dikuas sampai teliti biar semuanya bersih. Karena kita ini bukan bengkel, namanya juga dibongkar di rumah, ya harus dengan alat seadanya tanpa kompresor, jadi nggak ada tiup-tiup di sini, kita main kuas saja. Itu di bawah itu bekas debunya hitam banyak, itu bekas debunya. Ya di sini slidernya udah nggak ganti, udah aus, ya bisa diganti bisa diakalin. Nah, itu ada yang sudah goyang, ada yang belum. Itu yang biasanya ada bunyi berisik, ada bunyi orok itu biasanya dari situ juga. Tapi di sini saya cuma akalin guys, kita bermodalkan kaleng, kita ganjel aja, kita ganjel sampai dia nggak goyang gitu. Karena biasanya kalau kita beli itu juga kualitasnya nggak sebagus bawaan dari motor begitu, jadi nggak seawet bawaan motor juga. Jadi ya sebenarnya cara cepat ya ganti, cuman ya kalau masih bisa diakalin kita akalin saja, kita ganjel pakai kaleng dulu ya. Pakai kaleng bisa, pakai biasanya ada yang pakai double tip, ada yang pakai amplas, biasanya begitu kalau di bengkel. Kita pakai kaleng saja, kita ini namanya servis 0 rupiah. Bermodalkan barang bekas, manfaatkan apa yang ada di alam sekitar. Ganjel sesuai dengan kebutuhan. Memang kalau ausnya sedikit berarti cukup satu saja, kalau memang ausnya agak banyak ya mungkin bisa didouble 2. Intinya jangan sampai dipaksa, nanti takutnya malah patah, yang rencananya nggak beli akhirnya jadi beli. Oke, sudah bagus, sudah nggak goyang. Beli kaleng bekas, kita ganjel pakai kaleng bekas.
Sudah selesai, kita pasang kembali semuanya, kita pasang kembali, kita susun rollernya, kita susun satu persatu. Karena rollernya masih bagus ya, masih 95% bagus lah, kita pasang kembali tanpa diganti. Itu slidernya yang kita ganjel tadi sudah nggak kocak, sudah bagus karena kita ganjel pakai kaleng. Kalau ada uang seharusnya diganti sih, bisa langsung beli diganti slider. Ganti slider sesuai dengan tipe motor Anda. Cara ini bisa dilakukan untuk semua motor matic, sama semua motor matic itu sama, komponen kirinya itu sama, mungkin beda ya, cuman beda tipe saja, beda tipe, beda ukuran kan, beda merek, beda partnya beda. Kalau di saya ini partnya masih part ori semua, part ori bawaan motor. Kalau untuk mangkok ini saya pakai ori, tapi saya bor sudutnya kan, katanya motor tipe saya punya ini kan penyakitnya digredek-gredek gitu, itu akhirnya sudut-sudutnya itu saya lubangin, saya bor, saya tambah, saya bor sendiri. Itu bertujuan untuk debu kotoran ini biar langsung keluar, jadi nggak ngumpul di mangkok, jadi mengurangi yang katanya orang bilang geredek itu. Tapi menurut saya nggak ada geredeknya, itu memang dari awal itu langsung saya bongkar, langsung saya bor mangkok kapas gandanya itu, saya bor keliling. Itu kelihatan, nah itu lubangnya banyak sekali ya. Biasanya debu itu biasanya dia nyungsep di dalamnya, di sudutnya itu. Nah, biasanya debu itu ngumpulnya di situ, debu kotoran itu biasanya ngumpulnya di situ, makanya itu saya bor biar debunya itu langsung keluar, nggak banyak yang ngumpet di situ, biar langsung dia bebas. Bawaan pabrik itu ori bawaan motor, saya bor mulai motor baru itu langsung bor. Oke, kita pasang semua, kita kasih kencang semua baut-bautnya, jangan ada yang sampai kelupaan bautnya, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang kurang sampai yang nggak dipasang.
Selamat mencoba. Anda pasti bisa, semua orang bisa kok, yang penting ada kuncinya. Ini enggak maksudnya enggak susah-susah banget, enggak ribet juga. Cuman kasih bersih gitu. Yang penting kita kasih rajin, kasih bersih, ya motor kita tetap enak performanya gitu. Karena yang mempengaruhi performa motor ya ada di kirian itu tuh, blok daerah kiri motor matic di situ. Ya kita kasih rajin, kasih bersih, kita bersihkan, kita perhatikan. Kalau memang ada suara-suara aneh ya langsung kita bongkar saja, kita bongkar, kita cek satu-satu. Ada yang longgar, ada yang aus, ada yang minta diganti, pasti kelihatan. Oke, kita pasang covernya, kita tutup, berarti sudah selesai proses bongkar CVT-nya, sudah selesai. Silakan dicoba untuk motor Anda. Selamat mencoba, semoga sukses, semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.